Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Dunia Hukum, mencari solusi tentang masalah hukum. Hari ini kita akan kembali membahas beberapa pertanyaan seputar masalah hukum dengan seorang pegiat hukum. Yang kali ini kita akan menjawab pertanyaan seputar tentang perceraian. Perceraian ya? Ya, benar. Ada sebuah pertanyaan dari salah satu teman kita dengan nama akun Ketan Susu. Dia bertanya, jika suami mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, apakah masih ada kesempatan untuk tidak bercerai? Oke, dia bertanya ketika suami dia mengajukan gugatan di pengadilan, kira-kira ada tidak alasan supaya tidak bercerai? Benar. Oke. Nah, jawaban ini sebenarnya sangat sederhana, karena memang perceraian itu juga memiliki alasan-alasan. Alasan-alasan yang kira-kira nanti dalam persidangan menurut majelis hakim itu pantas untuk bercerai, maka akan terjadi perceraian tersebut. Nah, sebelum nanti persidangan tentu juga dia akan dilakukan mediasi antara para pihak, yang mana dalam mediasi tersebut bisa saja terjadi perdamaian dan tidak jadi perceraian. Oke, baik. Jadi sebenarnya Pak, apa syarat atau alasan utama untuk seseorang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan? Kalau kita bahas syarat-syarat, kalau kita bahas masalah syarat ataupun alasan-alasan yang memperkenankan seseorang bercerai, nah itu bisa kita lihat dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, junto pasal 19 tentang peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang tadi. Nah, alasan-alasan yang memperbolehkan seseorang bercerai itu ada 6. Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, pejudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan. Jadi sudah kebiasaan-kebiasaan yang sulit untuk disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan, ditinggalkan ya. Kemudian yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Kemudian yang keempatnya, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain. Yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Nah, yang terakhir, alasan yang diperkenankan bercerai itu adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oke, baik. Untuk dari 6 syarat tadi, itu sebenarnya apakah itu berlaku hanya untuk agama tertentu atau itu untuk semua agama? Nah, karena tadi kita merujuk kepada peraturan tentang perkawinan, maka 6 alasan perceraian ini dikategorikan ke semua agama. Cuma nanti khusus agama Islam, perceraiannya itu dengan melakukan persidangan di pengadilan agama, sedangkan sisa di luar agama Islam melakukan persidangan di pengadilan negeri. Tapi ini umum untuk semua agama. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, untuk 6 syarat tadi, apakah untuk agama Islam khususnya, apakah ada syarat-syarat lain di luar 6 syarat tadi untuk bagi seseorang mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan? Nah, ini diatur oleh undang-undang khusus dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 116 menjadi tambahan alasan dalam bercerai. Yang pertama, suami melanggar taklid talak. Itu ada dalam buku nikah, taklid talak. Yang kedua, adanya peralihan agama ataupun murtad yang menyebabnya terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga. Itu alasan tambahan. Jadi mungkin kalau kita totalkan untuk beragama Islam mungkin ada sekitar 8 alasan yang mungkin bisa sesuai dengan permasalahan rumah tangga, yang ketika bisa dibuktikan di pengadilan tersebut dalam persidangan maka bisa bercerai begitu. Oke, baik Pak.
Terima kasih Pak atas jawaban dan ilmunya. Demikianlah diskusi kita pada hari ini tentang seputar masalah perceraian. Semoga dapat membantu dan memberi ilmu kepada kita semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.